Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Benadiana dengan NIM 21120210113 dari jurusan Bahasa Asing Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni. Di video kali ini, aku akan menjelaskan tentang materi ragam bahasa yang akan menambah wawasan kalian tentang bahasa Indonesia. Jadi, jangan di-skip ya atau dilewati. Semoga bermanfaat. Indonesia dengan lebih dari 261 juta orang berbeda, 1.331 suku yang berbeda, dan 652 bahasa yang berbeda. Bukannya Indonesia indah karena perbedaannya? Kalau kita sama, bukan Bhinneka Tunggal Ika namanya. Mau kamu orang Melayu ke, Dayak, Bali, Cina, ataupun yang lainnya, kita tetap satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, bahasa Indonesia. Aku mulai dari pengertian ragam bahasa. Apakah kalian sudah tahu apa itu ragam bahasa? Belum? Tenang, aku akan memberitahunya. Nah, jadi ragam bahasa adalah variasi bahasa yang digunakan sesuai pemakaiannya, yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan pembicaraan, kawan bicara, siapa dibicarakan, dan medium pembicaraan. Sekarang sudah tahu kan apa itu ragam bahasa? Yang kedua, aku akan memberitahu apa saja fungsi dari ragam bahasa. Yang pertama, ada menyatukan berbagai bahasa di Indonesia. Yang kedua, ada simbol kebanggaan nasional. Yang ketiga, sebagai simbol identitas bangsa. Yang keempat, ada pemersatu antar kelompok atau etnis. Yang terakhir ada alat pemersatu adat dan budaya antar daerah. Nah, jadi itu dia beberapa fungsi dari ragam bahasa. Selanjutnya, kenapa sih ragam bahasa itu bisa berbeda-beda dan beraneka ragam macamnya di daerah satu dengan daerah yang lainnya? Apakah kalian tahu mengapa demikian? Nah, jadi ragam bahasa itu dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, faktor budaya. Setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda, seperti di wilayah Jawa dan Papua, serta beberapa wilayah Indonesia lainnya. Yang kedua, faktor sejarah. Setiap daerah mempunyai kebiasaan adat istiadat dan bahasa nenek moyang sendiri dan berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Ketiga adalah faktor perbedaan demografi. Setiap daerah memiliki dataran yang berbeda, seperti wilayah daerah pantai, pegunungan yang biasanya cenderung menggunakan bahasa yang singkat, jelas. Nah, itu dia 3 faktor dari ragam bahasa. Selanjutnya ada jenis-jenis ragam bahasa. Ragam bahasa terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, ragam bahasa berdasarkan media. Yang kedua, ragam bahasa berdasarkan standar. Dan yang ketiga adalah ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. Yang pertama, ragam bahasa berdasarkan media. Nah, di dalam ragam bahasa berdasarkan media dibagi lagi menjadi 2, yaitu ragam tulis dan ragam lisan. Ragam tulis dihasilkan oleh huruf, sedangkan ragam lisan dihasilkan oleh alat ucap. Yang kedua, ada ragam bahasa berdasarkan standar. Di dalam ragam bahasa berdasarkan standar ini memiliki ciri-ciri seperti penggunaan imbuhan yang tepat, setelah itu ada penggunaan fungsi yang lengkap, penggunaan konjungsi, serta penggunaan kata sapaan dan kata ganti yang tepat. Yang ketiga ada ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur, dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada ragam dialek, yang kedua ada ragam terpelajar, yang ketiga ada ragam resmi, dan yang keempat ada ragam tak resmi.
Dari ragam bahasa yang bisa aku sampaikan, semoga bermanfaat dan jangan lupa beri tombol like-nya ya.